Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah semangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kembali saya akan menyampaikan pengajaran dan perenungan yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada di Katekismus Heidelberg. Sebelum kita melanjutkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu, kami mau belajar dan mengerti pengajaran kebenaran-Mu dari Katekismus Heidelberg. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, agar apa yang kami dengar dan kami pelajari bermanfaat untuk hidup kami sekarang dan di sini. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaan yang diajukan dalam pertanyaan ke-38 ialah, mengapakah Yesus menderita di bawah Pontius Pilatus sebagai hakim? Jawabannya bahwa Yesus meskipun tidak bersalah bisa dihukum oleh seorang hakim duniawi, dan dengan demikian membebaskan kita dari hukuman Allah yang berat yang akan ditimpakan atas kita. Kalau kita berbicara tentang hakim, pengadilan, dan keadilan, maka kita melihat kenyataannya itu sangat miris sekali. Karena ada juga hakim-hakim yang sudah belajar tentang undang-undang, peraturan, hukum, tapi melakukan kejahatan di dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Di pengadilan juga ada fakta, ada data, dan ada saksi-saksi yang dapat saja adalah kepalsuan, kebohongan, hanya untuk membela tersangka atau terdakwa karena kasus-kasus kejahatannya. Bahkan kita bisa menyaksikan ketidakadilan terjadi di mana-mana, baik di ruang pengadilan maupun di dalam masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kita ialah, masih adakah keadilan di negeri ini, di bumi ini? Masih mungkinkah kita menerima dan merasakan keadilan tersebut? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ternyata Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, telah diperlakukan tidak adil. Di sepanjang hidupnya 33,5 tahun, tidak ada kejahatan yang dilakukannya, baik merugikan dirinya atau merugikan orang lain, apalagi merugikan banyak orang. Tidak ada fakta, data, dan pembuktian empiris atau pembuktian yang betul-betul terjadi pada waktu hidupnya. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang iri, yang tidak suka, yang tidak senang, bahkan yang membencinya karena ia melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang adil, hal yang suci. Karena perkataan dan perbuatan yang dinyatakannya adalah benar, adalah adil, dan adalah suci, sehingga orang-orang yang hidupnya di dalam ketidakadilan, hidupnya di dalam keberdosaan, memperlakukan Yesus seperti orang yang sudah berbuat jahat dan berdosa. Di hari pengadilan yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat yang mengajukan keberatan atau dakwaan terhadap Yesus Kristus di hadapan imam besar dan di hadapan Pontius Pilatus, mengajukan suatu keinginan untuk
Yesus diadili dan dinyatakan bersalah. Tentulah Pontius Pilatus tidak hanya berdiri sendiri di dalam kerangka untuk mengadili Yesus Kristus. Penting dan perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan, sekalipun memang sudah ditangkap dan dipenjara. Yesus diselidiki dan dinyatakan tidak ada kesalahan apapun. Yesus Kristus tidak pernah memberontak kepada kerajaan Romawi, walaupun kerajaan Romawi telah menguasai wilayah Israel, tanah Kanaan, tanah Palestina, tempat di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ada dan menjalankan kehidupannya. Yesus tidak pernah mengajak murid-muridnya untuk memberontak, melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Yesus juga tidak melakukan suatu tindakan kejahatan moral yang melawan hukum agama atau hukum adat atau hukum sosial. Yesus melakukan hal-hal yang baik, yang benar, bahkan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dengan mengabarkan pengajaran dari Bapanya, mengajarkan kebenaran firman dari Perjanjian Lama, dari kitab-kitab nabi-nabi, Mazmur, dan juga kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan tentulah juga Yesus Kristus memberikan contoh bagaimana melakukan semuanya itu. Tetapi di dalam pandangan orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang membencinya, orang-orang yang tidak menyukainya, Yesus Kristus dinyatakan bersalah. Dan dakwaan terhadapnya diajukan kepada Pontius Pilatus. Memang tidak ada kesalahan apapun didapati setelah diselidiki, setelah dicermati apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Tetapi karena desakan, tuntutan, bahkan suara-suara mayoritas, Yesus dinyatakan bersalah. Di atas apa yang dilakukannya, ditulis di atasnya suatu pernyataan kesalahannya. Yesus dicambuk, ditelanjangi, layaknya seorang penjahat yang tidak punya hak lagi untuk dibela. Tidak ada satu orang pun yang membela, yang berani mengajukan pembelaan. Tekanan politik, tekanan sosial budaya, tekanan agama mayoritas waktu itu memberikan pengarahan kepada Pontius Pilatus bahwa Yesus Kristus harus disalibkan. Dan memang kenyataannya Yesus akhirnya disalibkan. Hukumannya ialah bukan hanya ditelanjangi, dianiaya, disalibkan, dicambuk, tetapi adalah digantung di atas kayu salib. Kita harus tahu bahwa penyaliban itu suatu hukuman yang final pada konteks waktu itu, di mana orang-orang yang disalib berarti tidak diterima langit, tidak diterima oleh bumi, bergantung di atas kayu. Menyatakan bahwa penghukuman itu betul-betul mengerikan dan menakutkan. Dipaku tangannya, kanan dan kiri, kakinya, dengan keadaan telanjang, digantung di mahkota duri. Begitulah hakim menjatuhkan vonis kepada Yesus Kristus di dalam ketidakadilan. Namun dalam kondisi seperti itu pun Tuhan Yesus Kristus rela menanggung penderitaan, menanggung hukuman salib itu, karena pada posisi itu ia juga sedang menanggung segala hukuman
akibat dosa umatnya kepada Allah. Dari sisi politis, keagamaan, dan masyarakat di sekitarnya, Yesus dianggap menanggung hukuman karena kesalahannya. Tetapi dari sisi spiritual, pengajaran dan pengertian yang mendasar dan mendalam dalam Perjanjian Lama, Yesus Sang Mesias itu menanggung hukuman Allah, menggantikan umatnya yang harusnya dihukum mati, dan memperdamaikan umatnya dengan Allah dengan kematiannya. Itulah sebabnya waktu vonis dari Pontius Pilatus dijatuhkan kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus tidak melakukan perlawanan apapun. Karena memang tujuannya inkarnasi adalah untuk kematian. Kematian yang mematikan kematian kita, umatnya, sehingga kita beroleh pengampunan. Dan dalam pengampunan itulah kita beroleh pembenaran. Dan dengan demikian kita dinyatakan bebas dari penghukuman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tidak memandang Yesus hanya dalam konteks penghukuman dari vonis Pontius Pilatus. Kita tidak hanya memandang Yesus Kristus yang dihukum berdasarkan dakwaan, tuntutan dari para ahli Taurat, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang membencinya. Kita memandang Yesus dengan iman bahwa Yesus disalibkan di atas kayu salib itu digantung dari cara pandang Tuhan yang menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Vonis dari Allah atas umat manusia, di mana Allah menjatuhkan penghukuman dan manusia menerima vonis itu dan dijatuhkan hukuman mati. Dari cara pandang yang seperti itu, kita memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus untuk kita umatnya adalah anugerah. Jadi kalau kita lihat dari kacamata dan perspektif seperti itu, bahwa vonis daripada Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman salib itu merupakan representasi dari vonis yang dijatuhkan Allah kepada umatnya yang digantikan oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dengan demikian, kita tahu memang hakim dalam sisi kemanusiaannya tidak mampu memvonis Yesus, tidak layak memvonis Yesus. Tetapi Allah dalam keadaannya yang kudus, suci, mulia, berhak menjatuhkan hukuman dan vonis tersebut dilaksanakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang kita pelajari dari pertanyaan dan jawaban dan penjelasan yang sudah saya sampaikan? Bahwa kita menyadari bahwa setiap kita itu orang berdosa yang patut dan layak mendapatkan vonis hukuman mati. Dan itu sudah dan sedang terlaksana. Karena kita pasti akan mengalami kematian, terpisahnya tubuh kita dengan roh kita pada waktunya. Dan kita juga
pernah atau masih memiliki kematian rohani, hubungan kita dengan Tuhan Allah terputus, walaupun Allah beranugerah dengan sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, tetapi kita tidak mampu untuk menjumpai berelasi dengan Allah. Hal yang terakhir, vonisnya adalah hukuman mati di api neraka pada waktunya, pada hari penghakiman final. Kita harus menyadari hal tersebut, betapa ngerinya hukuman yang dijatuhkan Allah. Yesus Kristus menerima itu karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia menggantikan kita. Karena itu, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umat-Nya. Mengasihi sesama sampai kematian dapat menjadi taruhannya. Yang kedua, jangan berharap pada keadilan manusia. Ada banyak hakim yang disuap. Ada banyak hakim yang melakukan kejahatan di dalam tanggung jawabnya. Apakah benar semua hakim tulus, jujur, mengerjakan semuanya dan menyatakan vonis terhadap seseorang yang dianggap tersangka, terdakwa sampai mendapatkan hukuman? Apakah hakim betul-betul melakukannya dengan hati nurani yang murni, dengan sikap yang suci? Faktanya, ada banyak hakim yang dihukum dan diadili, dan faktanya ada banyak permainan juga, khususnya suap menyuap. Kita tidak tahu kasus demi kasus yang terjadi, tetapi kita melihat ketidakadilan terjadi di dalam ruang pengadilan. Hukum tertulis menjadi ukuran dan patokan, tetapi kejahatan yang dilakukan nampaknya tidak menjadi ukuran. Misalnya, seorang pencuri sandal sama waktu penghukumannya, vonis yang dijatuhkan hakim dengan seorang koruptor. Koruptor uang negara, uang rakyat, dikorupsi oleh orang-orang, oknum-oknum tertentu, lalu dijatuhkan hukuman yang sama dengan orang yang mencuri sandal atau mencuri sesuatu yang untuk kebutuhan hidupnya. Yang mengherankan, orang-orang yang kecil, yang sederhana, yang tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak bisa mendapatkan pengurangan hukuman kecuali hari besar, hari kemerdekaan, dan hari-hari tertentu khusus untuk terdakwa atau tersangka tersebut. Namun, kalau kita menyaksikan bahwa ada banyak orang yang dikurangi hukumannya, padahal dia koruptor, pengedar narkoba, pelaku kejahatan, dan melakukan hal-hal yang buruk yang lain. Karena itu, hal kedua yang perlu kita renungkan, jangan berharap keadilan dari manusia, sekalipun itu hakim. Mintalah keadilan Tuhan. Yang ketiga, mari kita memperlakukan diri dan orang lain dengan adil. Adil bukan berarti sama rata, sama rasa. Adil berarti ikuti proporsi yang sesungguhnya, realita yang sesungguhnya. Apa itu adil? Adil bukan berarti semua orang menerima hal yang sama.
Karena semua orang punya kebutuhan yang berbeda, pergumulan yang berbeda, bahkan perjuangan yang berbeda. Di dalam keadilan perlu adanya dua hal penting, yaitu kebenaran dan kesucian. Adil berarti orang yang diterima atau orang yang menerima keadilan itu harus di dalam pemikiran, kebenaran, dan kesucian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita refleksikan dalam keseharian kita pertanyaan yang mendasar dari Katekismus Heidelberg ini, bukan untuk kita hanya tahu, hanya mengerti, tapi kita menerapkannya dalam keseharian kita. Kiranya perenungan pengajaran hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, oleh Roh Kudus-Mu, kami bisa mengerti dan memberikan pemahaman yang mendalam dari pengajaran yang ada dalam Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-38 ini. Bapa, kiranya Roh-Mu memberi hikmat dan kekuatan untuk kami menjadi pelaku keadilan-Mu. Berilah kepada kami sikap seperti Yesus yang rela untuk menanggung kesusahan dan kesulitan walaupun diperlakukan tidak adil karena kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.